sosok aja. Oke. Ini kameramen aman ya. Oke, Ki, mungkin mendiam Kameramen dari aman. Ki Joko sendiri sosok di mata Ki dan sahabat seperti apa? Yang pertama, beliau itu orangnya nyentrik, tapi secara pertemanan orang yang cukup baik, orang yang humble, kemudian juga ya beberapa kali juga syuting bareng saya, ngobrol bareng saya, kemudian berburu yang aneh-aneh juga beberapa kali bareng saya, beberapa kali juga tirakatan bareng, beberapa kali juga berangkat keluar bareng. Jadi memang kalau saya dibilang kedekatan saya, ya saya dekat banget dengan beliau. Cuma memang pas beliau ini sakit, seperti hilang kabar. Kemudian dikontak susah, ketemunya susah. Tapi memang secara pribadi orang yang sangat baik. Terakhir komunikasi kapan, Ki? Kira-kira? Terakhir komunikasi, yaitu waktu beliau awal-awal sakit. Waktu awal-awal sakit itu komunikasinya doainnya lagi sakit, udah itu aja. Jadi saya nggak ada banyak ngobrol. Nah, kemudian hilang kabar sampai sekarang saya kaget luar biasa. Ternyata informasi yang saya dapatkan mengagetkan sekali, beliau meninggal. Gitu. Ini kan juga sempat hijrah juga Ki, dari paranormal sampai sekarang perjalanannya hijrah sampai tutup usia, mungkin seperti apa Ki? Bagaimana? Dari Hijrah. agamanya juga sudah Perjalanan tua. hijrahnya gimana nih? Ya kalau menurut saya apapun itu, kadang-kadang penemuan hidup, penemuan jati diri itu kan proses berjalan, dan proses belajar itu kan tidak pernah putus sampai kita ke liang lahat. Tentu dalam konsep ini saya sangat mengapresiasi, sangat mengagumi beliau, karena selama ini beliau itu memang kadang-kadang orangnya berubah-berubah dan kadang-kadang lucu gitu. Sehari-hari saya ngobrol sama beliau tuh suka lucu-lucu juga ceritanya, suka berubah-berubah. Kadang ngomongnya apa, besok berubah apa, tapi buat saya secara teknis pribadinya ya pribadi yang sangat baik. Ada sempat cerita nggak sih, Ki? Ada sempat cerita nggak, Ki? Maksudnya, gue kayaknya dapat hidayah nih gitu, harus hijrah gitu. Ada sempat cerita nggak sih? Nggak cerita apa-apa, dia itu masih bilang berubah-berubah, tiba-tiba ada ini nih kerjaan ini naik gunung begini, tiba-tiba besoknya nggak jadi naik gunung deh, kayaknya gue dapat kerjaan yang lain begini, gitu masih berubah-ubah. Tapi dalam hal ini secara teknis perkawanan dia tidak pernah merugikan kawannya. Jadi dengan kawan-kawannya selalu bicaranya sesuatu yang ngajakin kerjaan gitu, ya ada kerjaan bareng nih begini. Dan beberapa kali saya sama beliau ya kerja bareng begitu. Kalau Ustadz Kalau sendiri, seperti apa saat melihat akhir hayatnya Ki Joko Bodo sendiri? Artinya saya mengikuti perkembangannya Ki ya. Artinya setiap anak ulu bani Adam khotoun wa khairul khotoin tawwabun. Setiap anak Adam pasti ada salah dan dosa. Sebaik-baik salah dan dosa yang kita lakukan, maka minta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di penghujung akhir almarhum Ki Joko Bodo ini subhanallah. Artinya kita sudah lihat dengan kesaksian kita min akhil khair beliau. Dan perjalanan beliau adalah tobat kepada Allah, berubah, introspeksi, muhasabah diri, dan ini sesuatu yang harus kita doakan. Mudah-mudahan almarhum diampuni dosanya, dimaaf kesalahannya, terima baiknya, dan ruhnya menjadi ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan fadkhuli fi ibadi wa khuli jannati. Pak Ustadz, almarhum juga memiliki sebuah majelis taklim nih, gimana? Nah ini majelis taklim ini subhanallah ya Ki ya. Artinya yang beliau tinggalkan adalah amal jariyah. Artinya setiap anak Adam itu setelah meninggal inqata amalu kecuali ila salasa. Dan almarhum ini meninggalkan amal jariyah itu majelis taklim. Mudah-mudahan amal jariyah ini membawa dia menambah pahala sehingga bisa menghangatkan, menyelamatkan, dan bisa menjaganya di alam barzah. Terlebih lagi nanti sampai yang namanya akhirat. Pak Ustadz katanya sebelum meninggal juga sempat sholat tapi nggak bisa duduk, nggak bisa sujud, duduk aja seperti Jadi sholatnya duduk. Ya, inilah salah satu orang yang memang keadaan darurat diperbolehkan rukso mendapatkan ringan. Artinya almarhum di akhir hayatnya ini subhanallah kesaksian yang kita lihat ya Ki ya. Kesaksian dari anak-anaknya, dari keluarganya, dan ini artinya apa? Di akhir ending hayatnya yaitu beliau sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dalam keadaan sholat. Berarti terjaga dalam keadaan wudhu. Dan ini artinya beliau ikhtiarkan ini untuk menambah kualitas iman dan takwanya dan diperlihatkan oleh keluarganya. Amin. Oke. Terima kasih.